Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdi Akbar dari kelas 8 ELA dengan NIM 0619434192. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan PT dan CP. Yang pertama, pengertian dari PT. PT adalah suatu jenis hukum yang berbentuk persekutuan, permodalan, dan didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Jenis badan usaha ini dilakukan dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Yang kedua, CV adalah kemitraan dari perseroan terbatas atau jenis usaha yang ini didirikan oleh semua warga negara Indonesia tanpa hukum yang mengikat. Nah, selanjutnya perbedaan pertama, bentuk usaha badan hukum. Berdasarkan bentuk usaha badan hukum, perseroan terbatas atau PT memiliki badan hukum yang dapat digunakan untuk usaha kecil, menengah, ataupun besar. Sedangkan CV tidak berbentuk badan hukum, maka dari itu tidak ada peraturan yang tertentu menjadi dasar hukumnya. Hal tersebut yang membuat CV lebih dipilih para pengusaha kecil. Yang kedua, modal dasar perusahaan. Berdasarkan modal perusahaan, PT ditentukan berdasarkan kesepakatan awal para pendiri PT, yaitu sebesar 25%. Jumlah modal harus diatur penuh. Sedangkan pada CV terlihat wajib memasukkan pendapatan ke dalam perusahaan. Tidak ada jumlah minimal pemasukan yang harus dilakukan, tetapi hal ini mempengaruhi distribusi keuntungan. Yang ketiga, kegiatan usaha. Berdasarkan kegiatan usahanya, PT lebih fleksibel dibandingkan dengan CV. Antara lain, pendiri PT meliputi kegiatan suatu perdagangan, pembangunan, kontraktor, pertambangan, pertanian, pembengkelan, dan jasa angkutan darat untuk industri percetakan. Yang keempat, struktur kepengurusan. Menurut struktur kepengurusan, pengurusan perseroan terbatas atau PT dilakukan oleh direksi dan bawahannya. Semua keputusan diambil berdasarkan rapat umum pemegang saham. Pemegang saham yang tidak berwenang dilarang melakukan pengorganisasian. Sedangkan pengurusan CV dilakukan oleh mitra aktif yang telah diberi wewenang. Mitra pasif dilarang menjalankan kepengurusan meskipun diberi wewenang untuk menjalankan kepengurusan. Yang kelima, prosedur pendirian. Berdasarkan prosedur pendirian, PT memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta diperlukan adanya notaris yang akan melakukan pengajuan kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah itu, Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa PT tersebut dianggap sah. Sedangkan CV tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum atau HAM dan perlu didaftarkan melalui sistem administrasi badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Semua itu tidak perlu. Setelah semua pemromolosan dilakukan, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat dan menunjukkan bahwa CV tersebut telah terdaftar secara sah dan resmi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai perbedaan PT dan CV. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.